Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menulis niat-niat sebelum kita belajar, sebelum kita mengajar. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir, sampai di akhirnya beliau menyebutkan itu semua niat-niat tadi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi. Niat mencari ridha Allah, niat mencari pahala, niat supaya dekat dengan Allah. Sudah itu aja. Jadi kita semua belajar, kita semua menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syariat. Jangan ada niatan-niatan duniawi. Wah, nanti kalau saya jadi alim, saya bisa dekat dengan penguasa misalnya. Oh, kalau saya nanti jadi orang alim, saya bisa dekat dengan orang-orang kaya. Kalau saya jadi orang alim, saya dekat dengan pejabat-pejabat. Jangan ada niatan seperti itu. Niatkan semuanya mulai awal kamu belajar di pondok pesantren ini, ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Insyaallah segala sesuatu kalau niatnya lillahi ta'ala, insyaallah istiqomah, insyaallah langgeng. Maka ada maqalah yang mengatakan makana lillah dam wa tasal wa makana li ghairihi zal wa fasal. Jadi kalau ya ini dibiasakan ya, karena saya juga dulu mondok juga. Saya juga dulu belajar kepada guru kita Habib Shalih bin Ahmad Ali terus. Jadi dibiasakan adik-adik ini kalau ada faedah-faedah itu dicatat. Ya, kalau ada ilmu, ada hikmah dicatat. Al-ilmu al-hikmatu saydun wal kitabatu qaidun. Ibaratnya binatang buruan. Ilmu itu ibarat binatang buruan, maka mencatat adalah pengikatnya. Ya. Maka Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani mengatakan setiap talibul ilm itu harus ada apa? Ada pena, bolpen, sama kertas, sama buku di sakunya. Harus begitu. Ya, nah, ini sekedar supaya adik-adik bisa mengikuti daur daripada ulama-ulama kita, salah-salah kita. Insya Allah kalau kita mengikuti apa yang beliau katakan, siapkan bolpen, siapkan pena, siapkan catatan, siapkan buku, insya Allah. Karena itu menandakan apa? Kita siap. Setiap kita mendapat ilmu, kita catat. Setiap kita mendapat hikmah, mendapat faedah, kita catat. Enggak usah menunggu disuruh, enggak usah. Ya, siapapun yang ceramah, siapapun yang menyampaikan hikmah, kita catat. Ya. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu ibarat buruan, maka mencatat adalah mengikat akan buruan tadi. Ya, jadi adik-adik dibiasakan. Ya, saya ulangi, dibiasakan kemana-mana bawa pena, bawa pulpen, bawa buku catatan. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Dicintakan kepada ilmu agama, dicintakan khususnya kepada Al-Qur'anul Karim. Di sini belajar, di sini menimba ilmu, di sini menghafalkan Al-Qur'an, luar biasa. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Sudah jelas itu bahwa kita dikirim oleh orang tua kita belajar di pondok pesantren ini untuk apa? Untuk menjadi khairun nas, untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang bahkan yang paling baik. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka sebagai bukti, sebagai tanda kalian semuanya berbakti kepada orang tua adalah belajar dengan baik, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Ya, adik-adikku sekalian, tidak ada ulama menjadi orang besar tanpa mujahadah, tidak ada. Man lam takun lahu bidayatun muhriqah, lam takun lahu nihayatun musyriqah. Barang siapa yang tidak memiliki permulaan yang keras, permulaan yang berat, permulaan yang melelahkan, maka dia tidak akan memiliki puncak yang bercahaya. Ya, adik-adik semuanya,
Belajar di sini mungkin ada yang merasakan capek, ada yang merasakan payah. Harus deres Al-Quran, harus hafalan, harus setoran terus tiap hari. Maka capeknya kita ini, lelahnya kalian untuk belajar ini, besok akan menjadi apa? Nihaya musyrikoh, menjadi puncak yang bercahaya, menjadi puncak yang berjaya, gitu. Yakinlah. Maka bersabar kita, bersabar menuntut ilmu, bersabar ketika belajar, bersabar untuk menghafal kalamullah. Alhamdulillah, saya punya anak Aminah, anak saya Aminah sekarang umurnya 6 tahun. Itu mulai umur 3 tahun anak saya masukkan ke rumah tahfidz, dan dekat rumah saya di Bumi itu rumah tahfidz. Umur 3 tahun sudah mulai hafalan juz 30. Sekarang anak saya Aminah tadi sudah hafal 2 juz. Jadi juz 30 sama juz 29. Nah, ini adalah satu kebanggaan. Senang, bahagia sebagai orang tua. Ya kan, punya anak umur sekian sudah hafal 2 juz, itu sudah Masya Allah, Alhamdulillah. Apalagi kalau adik-adik ini bisa sampai nanti 30 juz, semuanya khatam Al-Quran 30 juz, insya Allah, amin. Membanggakan orang tuanya, membanggakan gurunya, dan juga terutama membanggakan nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tahukah adik-adik semuanya bahwasanya Nabi itu kalau ada orang meninggal perang, meninggal dalam peperangan, biasanya Rasulullah kalau habis perang, Nabi lihat, Nabi tanya siapa yang mati syahid, siapa yang meninggal, manis tu syahid, siapa yang meninggal, siapa yang meninggal. Akhirnya sahabat lapor ke Rasulullah, ini fulan meninggal, ini fulan meninggal, fulan meninggal. Suatu ketika karena pemakaman terbatas, ya kan? Karena pemakaman terbatas, akhirnya satu kuburan itu diisi 2. Satu kuburan diisi 2 mayat, 2 jenazah sahabat. Perhatikan bagaimana kemuliaan orang yang ahli Al-Quran, bagaimana kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran. Ketika sahabat datang, ya Rasulullah, ini bagaimana 2 sahabat ini mau dikubur berdua ini? Siapa yang didahulukan ya Rasulullah? Siapa yang dimasukkan terlebih dahulu? Yang paling duluan siapa? Apa kata Nabi? Yang paling banyak hafalan Qur'annya masukkan duluan. Subhanallah. Paham ya? Jadi Nabi itu mengistimewakan. Rasulullah mengistimewakan sahabat yang paling banyak hafalannya. Siapa yang paling banyak hafalannya? Kata Nabi itu dimakamkan di awal, taruh di depan, nanti baru yang kedua. Nah, maka di sini kata ulama, fihi isyarat, ada isyarat bahwa Nabi SAW cinta, sangat cinta, bahkan mengutamakan kepada ahli Al-Quran. Dan dijamin adik-adikku semuanya, orang yang menghafal Al-Quran itu akalnya akan dijaga oleh Allah. Akalnya akan dijaga oleh Allah. Tidak akan hilang akalnya, tidak akan gila orang yang ada Quran di dalam hatinya, di dalam akalnya tidak akan gila. Dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Dijamin itu. Orang yang menghafal Al-Quran, maka Allah bi'aklih, Allah akan membuat akalnya itu sempurna. Makanya seorang peneliti mengatakan anak yang hafal Quran pasti cerdas. Anak kalau sudah hafal Quran pasti cerdas, ilmu lain gampang. Ilmu lain masuknya gampang. Al-Quran saja masuk, Al-Quran saja bisa dihafalkan, apalagi ilmu yang lain. Sebab semua ilmu yang ada itu sumbernya dari Al-Quran. Fahim dong? Semuanya dari Al-Quran. Nah, jadi adik-adik ini sekali lagi pilihan Allah, pilihan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah tidak hanya kita dibanggakan oleh guru kita, oleh orang tua kita, tapi kita lebih nanti insya Allah dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana seandainya belum sempurna 30 juz, tetapi keburu meninggal dunia? Anak yang ingin menghafal Al-Quran tadi meninggal dunia belum sempurna 30 juz, maka di dalam hadis dikatakan apa? Kalau dia mati dimakamkan, maka Allah akan mengirim malaikat ke makamnya, ke kuburnya, untuk meneruskan hafalannya.
Jadi misalnya, ya mudah-mudahan kita semua panjang umur, amin. Misalnya ada santri hafalan Quran 10 juz meninggal, misalnya 10 juz meninggal dunia. Maka ketika dia nanti dimakamkan, Allah kirim malaikat untuk apa? Meneruskan hafalan. Dia setoran kepada malaikat di alam barzakh, setoran kepada malaikat di alam kuburnya sampai selesai 30 juz. Maka besok dibangkitkan hari kiamat, dia sudah hafal 30 juz. Allahumma shalli ala Muhammad. Keutamaan yang luar biasa, ya Allah. Dan kalian semua harus bangga, ya. Orang yang ahli Quran itu besok dikasih kesempatan sama Allah untuk memberi syafaat kepada 70 ahli keluarganya. Ada berapa orang? 200, 300, misalnya 400. Maka masing-masing dari kalian semua ini, satu orang ahli Quran diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan membantu memberi syafaat kepada 70 ahli keluarganya. Jadi kita bisa menolong, nanti mungkin menolong misanannya, menolong saudara-saudaranya, bahkan bisa menolong orang tuanya. Menolong orang tuanya. Dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan ada satu anak yang meninggal, ya, dia hafal Al-Quran, maka besok hari kiamat anak itu akan dimasukkan ke dalam surga. Ketika dia akan dimasukkan ke dalam surga, anak itu mengatakan apa? La ya tidak ya Allah. Saya tidak mau masuk surga sendirian. Saya tidak mau masuk surga sendirian ya Allah. Kenapa? Karena saya jadi seperti ini berkat orang tua saya. Saya dipondokkan. Saya dimasukkan tahfidzul Quran. Saya dibiayai oleh orang tua saya. Dibayarkan kebutuhan saya di pondok. Maka saya tidak akan masuk surga sendirian ya Allah. Saya tidak mau. Maka Allah perintahkan malaikat cari orang tuanya, cari ayahnya, cari ibunya anak ini. Maka malaikat mencari di padang mahsyar. Berapa miliar itu jumlahnya di padang mahsyar? Mungkin triliunan manusia. Maka malaikat mencari, mana orang tuanya fulan, aina abu fulan, aina ummu fulan, mana itu ayahnya ini, mana ibunya ini. Maka malaikat mengatakan, saya malaikat, itu anak saya. Itu anak saya. Maka malaikat mengambil keduanya, lalu dikumpulkan dengan anaknya yang hafal Quran dan dimasukkan ke dalam surga bersama anaknya yang hafal Al-Quran. Kira-kira adik-adik mau tidak menolong orang tuanya? Yang tegas, mau atau tidak? Betul? Semangat dalam belajar, semangat dalam menghafal Al-Quran. Capek biasa, payah biasa. Semua ulama, semua salaf-salaf kita dulu waktu ngajinya capek, payah, luar biasa, tapi kemudian menjadi orang besar, menjadi orang mulia. Harus mujahadah, harus ada mujahadah. Ya, ada orang bilang di pondok itu makanannya nggak enak. Di pondok makanannya nggak enak, biasa-biasa. Kadang sayur nggak ada isinya, cuma air tok. Tempe tahu istiqomah. Tempe tahu kayak fardu ain rupanya ya. Tiap hari tempe tahu. Ya memang begitu. Saya kalau menasihati teman-teman yang mondok, saya bilang di pondok ya begitu, mujahadah. Dulu kiainya juga mujahadah. Dulu kiainya mujahadah. Bahkan saya bilang kalau kamu mau makan enak jangan di pondok. Di mana, Beb? Di hotel bintang 5. Enak makanannya, enak. Atau di restoran yang mahal-mahal tuh enak. Ya, gurame bakar kecap, gurame saus apa? Saus tiram, gak enak. Ini loh, yang enak itu saya baru makan kemarin itu ya. Gurame saus telur asin. Pernah nyoba nggak? Belum? Nanti Ustaz besok menunya itu ya. Anak-anak biar ngerasain bagaimana gurame sausnya saus telur asin. Zen, ajib ya. Enak. Kalau mau makan enak begitu ya bukan di pondok, di mana? Di restoran. Ya kan? Di hotel. Ini kadang-kadang ya Allah, saya lihat ada beberapa pondok pesantren. Saya tanya berapa di sini bulanannya, syahriahnya berapa?
cuma 300 BP. 300.000. Ini di pondok lain ya. Saya di sini tidak tahu. Di pondok lain ada cuma 300.000. Saya tanya makannya berapa kali ini? Makannya 2 kali BP. 2 kali. Oke. 300.000 SPP-nya tiap bulan. Anaknya sudah makan 2 kali. Kalau sekali makan misalnya 10.000, misalnya 2 kali 20.000. Misalnya ini. Dan 20.000 kali 30 berapa? 600.000. Makannya kok 600.000. Mestinya begitu. Tapi pondok hanya meminta ya sekadarnya 300.000. Itu pun juga untuk keperluan anak-anak sendiri. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak terima. Wah, larang ya, tolong ngatus. Siapa bilang mahal 300 itu? Tidak ada mahal 300.000, sangat murah. Ya benda. Dan mereka benda bisa. SPP-nya. Berapa? 550, sangat murah. Kalau saya punya pondok, SPP-nya 5 juta tiap bulan. Ada kok, siapa sih nanti pondok ini? Ya Allah, 550. Makannya berapa lagi? 3 kali. Masya Allah ini. Gurame, enggak, bukan ya? Kalau pengen enak di mana? Di hotel, ya. Tempe tahu istiqomah ya? Tewel? Rawon? Soto? Ini warung apa ya apa? Tolong saudara Muhammad. Ya memang harus ada mujahadah. Saya pernah baca manaqibnya Syekh Khalil Bangkalan. Tahu Syekh Khalil Bangkalan? Itu gurunya Mbah Hasyim. Salah satu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Dan Syekh Khalil ini beliau belajarnya di Mekah juga. Bahkan beliau sempat mengajar di Mekah. Saking alimnya Mbah Khalil. Saya pernah baca manaqibnya beliau. Beliau itu waktu mondok tirakat. Kepingin makan tidak enak. Oh ya apa? Kalau kita kan kebalikannya, mondok pengen makan sing beliau kepingin makan tidak enak. Jadi kalau beliau masak tuh sama teman-temannya, itu sengaja nasinya dicampur kerikil. Nasinya dicampur kerikil kecil-kecil. Sengaja dicampur supaya apa? Kalau makan tidak nikmat. Supaya kalau makan tidak enak, jadi setiap makan mesti milih dulu. Itu dicampur sendiri, sengaja beliau. Supaya makannya tidak enak. Nah kita kan kebalikannya. Kalau makan ada batunya, pegel. Begitu makan kertas, kurang ajar ya. Beliau malah sengaja supaya apa? Supaya tidak enak makannya, mujahadah, tirakat. Tapi masya Allah, jadinya seperti itu. Jadi orang besar, jadi orang wali hadirin. Ya, tapi adik-adik tidak apa tirakat. Di sini tidurnya jam berapa biasanya? 10. Sekarang sudah jam berapa? 9. Berarti saya masih ada 1 jam lagi ceramah ya. Gigi istiqomah ya. Terus saya ingat masalah Quran. Betul ada yang mengatakan, ada peribahasa mengatakan menghafal atau belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Kalau belajar di usia yang sudah tua seperti mengukir di apa? Di air ya. Artinya apa? Kalau kita nih masih muda-muda seperti adik-adik itu cepat hafal. Cepat apa? Buktinya lagu India cepat apa? Dia kan? Lagu India apa lagi? Wih. Ya kadang-kadang kalau yang lagi viral-viral nanti lagu dangdut kuplu-kuplu ya. Banyak kan anak-anak hafal itu. Anak kecil-kecil banyak yang hafal. Ya di base nyanyi dangdut kuplu. Ya nyanyi India dari dulu tahun berapa? Kod tahe ya. Itu dihafalkan. Artinya kita harusnya cerdas, kita harusnya kuat hafalan. Ya, jadi usia seperti adik-adik ini usia emas untuk kita menghafalkan Al-Qur'an. Cuma syaratnya satu, kalau kepingin hafalannya kuat, lengket, jangan maksiat kepada Allah. Ya, jangan maksiat. Makanya di pondok tidak boleh pegang HP. Betul apa enggak? Boleh mana pegang HP? Tidak boleh kan? Banyak maksiat lewat buktinya adik-adik kalau pulang waduh kayak surga ya kan, kayak pondok ikan rokok kalau pulang kayak surga nyekel HP mulai pagi sampai pagi lagi. Hati-hati ya.
Tapi ternyata Al-Quran itu sebagaimana janji Allah Ta'ala, Al-Quran akan dimudahkan untuk dihafalkan. Ternyata banyak orang yang sudah tua pun menghafal Al-Quran dan berhasil. Sudah tua. Guru kita Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus pernah bercerita kepada kami, di Madinah dulu ada seorang syekh. Syekh itu orang yang tua. Umurnya berapa? 60 tahun. Umur 60 tahun. Jadi di Madinah ini adik-adik, insya Allah kita bisa umroh haji semuanya ya. Itu kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu nanti biasa ada halakoh. Ada halakoh. Tahu halakoh ya? Berapa orang kumpul, anak-anak kumpul. Ada yang halakoh hafalan Quran. Nah, jadi ada satu orang, syekh ini orang tua, ini umurnya 60 tahun. Dia rupanya salah duduk. Dia duduk di halakoh yang hafalan Quran. Jadi dia duduk gitu aja. Pas ngeliat tuh, kok ini halakoh hafalan Quran ini. Jadi anak-anak itu hafalan nggak pakai megang Quran. Berarti kan giliran nanti ngajinya. Lama-lama kan kena ke dia, orang yang tua ini. Makanya dia nanya sama sebelahnya, ini halakoh apa ini? Ini halakoh hafalan Quran. Jadi kami baca berapa lembar, berapa giliran. Berarti nanti giliran saya juga ngaji. Iya, Anda harus baca hafalan Quran. Waduh, saya tidak hafal Quran. Kata syekh tadi ini, yang umur 60 tahun ini, saya tidak hafal Quran. Itu anak muda ketawa. Kayak dinyek loh, paham? Kalau bahasa sekarang, tuh umur sak menerek loh ya. Kapan? Gak bohong sih ya. Umur segini kamu udah hafal Quran. Rupanya pegel. Syekh tadi pegel, orang tua pegel. Ya karena omongannya anak muda tadi, kamu umur segini belum hafal Quran. Malu dia. Oh ya, saya mau pulang. Silakan pulang. Pulang ke rumahnya, langsung masuk rumah, ditutup pintu kamarnya, hafalan Quran. Mulai nol ini. Mulai nol hafalan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dalam keterangan guru kita Habib Soleh, 6 bulan dia menghafalkan semua Al-Quran. Tidak keluar rumahnya. Pendino hafalan sampai 6 bulan berhasil menghatamkan hafalan Qurannya 30 juz. 6 bulan. Yo semangat, yo rotok pegel dulu, paham ya? Kan dinyek sama anak muda itu. Yo semangat, yo pegel. Saya harus bisa. Dan ternyata bisa. Umur 60 tahun dia mulai menghafal Al-Quran. Maka setelah 6 bulan dia keluar dari rumahnya, dia cari lagi majelis yang dulu itu. Dicari lagi mana halakoh yang dulu itu 6 bulan yang lalu. Akhirnya ketemu, dia sengaja duduk di sebelahnya pemuda yang dulu itu. Sehingga dia itu parani. Saiki ayo ya. Duduk di sebelahnya. Katanya yang muda, loh sampean Mbak. Ya pakai bahasa Madura enggak apa-apa ya. Loh, sampean. Iya. Loh kok di sini lagi? Sekarang saya sudah hafal Al-Quran. Makanya saya berani duduk di sini karena saya sudah menghafalkan Al-Quran. Ayo coba. Gini. Begitu sampai dia ngaji Quran, hafalan luar biasa. Umur berapa? 60 tahun. Nah, ini kan masih muda-muda ini. Ada yang umur 5 tahun ini? Tidak ada 5 tahun. Tidak ada. Ini kamu umur berapa sih? Kamu ya. Umur berapa? Sekarang umur berapa? Hah? 12. Terus kamu? 13. Ente? 13. Hah? 13. Masya Allah. Ada yang umur di bawah 13? Ente umur berapa? Kamu umur berapa? 12. Ada yang umur di bawah 12? Tidak ada. Ada umur 3 tahun setengah mungkin? Tidak ada ya. Baik, alhamdulillah. Ya, sekali lagi adik-adik mujahadah ya, terus. Tidak apa-apa, capek, lelah, tapi kita akan membawa surga. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat, saya agak lupa lafaz hadisnya, tapi maknanya begini. Barang siapa yang merasa ada yang lebih mulia daripada Al-Quran yang Allah berikan kepada dirinya, maka orang itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi ya, ini makna hadisnya, saya lafaznya agak lupa. Barang siapa yang menyangka
ada yang lebih mulia daripada Al-Quran, ada yang lebih utama daripada Al-Quran yang Allah berikan kepada dirinya, maka orang itu jauh dari Allah. Apa artinya? Kita harus meyakini seyakin-yakinnya tidak ada pemberian Allah yang lebih mulia kepada kita daripada Al-Quran. Tidak ada. Paham tom? Paham tom? Kalian diberikan oleh Allah anugerah yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling segalanya, Al-Quran. Hablullah al-matin. Al-Quran adalah tali pengikat antara kita dengan Allah. Ya, mahallu nadharillah, tempat pandangan Allah di mana? Di Quran. Kalau hati kita ada Al-Quran, Allah terus memandang kepada hati kamu. Ketika di hati kita ada Al-Quran, Allah memandang ke hati kamu. Ketika hati kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Nah, tadi saya mengatakan, orang kalau hafal Quran, akalnya akan dijaga oleh Allah, tidak akan gila, tidak akan stres, tidak akan. Orang ahli Quran tidak akan gila, tidak akan gegar otak, tidak akan. Itu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak bisa pikun. Nah, tidak bisa pikun, tidak bisa gila. Itu janji Nabi. Nah, saya mau cerita ini. Guru kita Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, beliau waktu itu dengan kawan-kawannya, ya, yang tabrakan di waktu itu ya. Habib Saleh itu dengan beberapa teman-teman murid Abu Yasir Muhammad Al-Maliki itu sepulang dari Madinah mau ke Mekah, terjadi tabrakan yang dahsyat luar biasa, meninggal 15 orang saat itu. Meninggal 15 orang. Bahkan Habib Saleh itu patah. Ini bahu sebelah kirinya patah ya. Banyak yang luka-luka. Ada satu kiai yang murid Syekh Muhammad Al-Maliki yang ikut dalam rombongan itu karena benturan yang sangat sampai apa? Kayak otaknya itu yakni karena benturan ya. Jadi seperti gegar otak atau itulah pokoknya ya. Jadi ada memar di mana di otaknya. Tidak sadarkan diri, koma. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Syekh Muhammad gurunya datang. Ya, meninggal 15 orang. Bayangkan, meninggal 15 orang karena kerasnya benturan tabrakan. Baik. Akhirnya satu santri, yakni ustadz atau kiai tadi, itu hafal Quran. Hafal Quran. Kata dokter bilang kepada Syekh Muhammad, ya Sayyid, kami mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi santri antum ini yang satu ini kalaupun sembuh nanti gila atau lupa, ya. Pikun, lupa, banyak lupanya. Kata Syekh Muhammad, kenapa? Karena benturan yang kuat. Jadi walaupun sembuh ini, murid antum ini nanti bakalnya ada gangguan gitu. Bolalian, ya pokoknya ada gangguan di otaknya. Apa kata Syekh Muhammad? Lah, tidak mungkin. Loh, kok tidak mungkin? Saya lebih percaya kepada Rasulullah. Saya lebih yakin kepada Nabi Muhammad daripada kamu. Kamu dokter, kamu orang biasa. Tapi Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa orang yang hafal Al-Quran, mata Allah bi'adlih, Allah akan jaga akalnya. Dia tidak akan pikun, dia tidak akan menjadi orang gila. Saya lebih yakin kepada Rasulullah. Ya dokter kan dia ngomong sesuai dengan medis ya kan, sesuai dengan ilmunya. Ya sudah saja terserah. Jadi kami menyampaikan, kalaupun sembuh nanti akan ada gangguan. Kata beliau, tidak, saya lebih percaya kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Setelah santri itu sembuh, sadar dia, subhanallah, Allah tidak membuat cacat akalnya, Allah tidak membuat cacat otaknya. Hafalan Qur'annya tetap utuh, bahkan lebih daripada sebelumnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Yang katanya dokter, wah ini pasti nanti jadinya begini, jadinya pelupa, jadinya enggak benar. Berkat Al-Quran, karomahnya Al-Quran, kemuliaannya Al-Quran, dijaga akalnya sama Allah. Sampai beliau pulang ke Indonesia jadi orang besar, jadi kiai besar, banyak santrinya luar biasa. Nah, ini satu cerita, satu kisah tentang kemuliaan orang yang ahli Al-Quran. Ya, mudah-mudahan adik-adik semuanya menjadi ahli Al-Quran. Amin. Dibanggakan oleh orang tua, dibanggakan oleh gurunya, dan juga khususnya dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
Alaihi Wasallam. Yang terakhir, saya hanya mengingatkan sebagaimana dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, "Aba'uka thalatha." Ingat, orang tua kamu itu ada 3. Orang tua kamu itu ada 3. Abun waladak, orang tua yang melahirkan kamu, yaitu ibu dan bapak kita. Hormati, cintai, muliakan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. 1. Abun waladak, orang tua yang melahirkan kamu, hormati. Yang kedua, orang tua kita siapa? Wa abun zawwajak ibnatah, yakni orang tua yang menikahkan kita dengan putrinya, alias mertua. Hormati, ta'zim kepada mertua, karena mertua juga orang tua kita. Yang ketiga dalam hadis, wa abun alamak, dan orang tua yang mengajari kamu, orang tua yang mendidik kamu. Siapa? Guru, ustaz kita, ustazah, kiai, bunyai yang mengajar kita, itu adalah orang tua kita. Hormat, ta'zim. Jangan ada perasaan lebih utama daripada gurunya. Jangan ada perasaan lebih afdal daripada gurunya. Jangan ada perasaan lebih mulia daripada gurunya. 3 ini kamu hormati, kamu ta'zimi, maka itu tandanya ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan barokahnya majelis selawat Nabi ini, Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Allah menambah anugerah-anugerah kepada kita. InsyaAllah malam ini menjadi malam di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah. Malam Jumat, Al-Lailatul Gharra, malam yang bercahaya, malam tempat kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat-niat adik-adik semuanya, niat-niat para guru-guru kita, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.